Kabar ini, kabar terkabar. Menyebut ijazah yang diklaim asli oleh Andi Aswan merupakan hasil scan dan editing dari unggahan Dian Sandi di sosial media April lalu. Sebuah objek di dalam citra masukan tidak ada, tetapi ada di citra keluaran, maka yang pastikan itu adalah hasil pengeditan, karena registrasi citra tidak menambah objek, itu tidak membuat objek sendiri registrasi citra. Dia hanya menggeser, merotasi, dan mentransformasi, tidak menciptakan objek. Pertanyaannya, kita sudah mendeteksi, menganalisa lintasan stempel pada citra yang diupload oleh Dian Sandi Utama, meskipun resolusinya ya menengah lah gitu ya. Tetapi kan kita analisa juga itu stempel itu yang tertindih oleh tanda tangan pun masih bisa terdeteksi. Nah, kenapa ya tanda tangan itu kan tinta hitam di situ ya, tanda tangan dekannya tinta hitam. Nah, terdeteksi kanal R, kanal merah gitu loh. Kenapa di jas itu tidak ada pada lintasan itu? Tidak ada pada citra yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Setelah mengalami registrasi citra, tiba-tiba ada di lintasan itu sesuai klaim Termul itu. Ya, meskipun saya tidak bisa konfirmasi karena apakah yang dikasih ke saya sama yang ditampilkan oleh Termul. Tapi sesuai yang diklaim oleh Termul, yang ditunjukkan lewat HP itu ya, oleh Termul dengan bangganya itu, ini ada lintasan stempel. Nah, pertanyaannya kok tiba-tiba ada? Ya, alasan yang masuk akal adalah dia tambahkan sendiri lintasan stempel itu. Gitu. Tidak bingung kok, karena sumber dia dari dulu. dia nomor satu. Oke. Menurut dia, akhirnya itu absurd. Artinya begini, artinya dia jadi keyakinan dia itu benar jadi palsu aja menurut dia. Kalau ada pembanding, kayak model itu 3 model Yang Pak Sigit punya itu kan? itu jasa pembanding Pak Sigit itu aja udah jelas tuh, sama itu. Sama persis, hanya beda nomor serinya aja dengan nama pemiliknya. Itu aja. Tapi kan yang dia balikin lagi adalah foto di dalam itu. Satu, dia katakan berkacamata. Yang si Risma mengatakan pakai kacamata las kayak begitu, dia mengengek gitu kan. Ketika kita munculkan gitu, dia apa? Pucat tuh bengong aja diem. Iya kan? Untung dia nggak ada Rismon kemarin. Kalau dia ada kan dia... Jangan percaya sama Rismon itu. Itu aja S2, S3 Yamaguchi. Jangan aku ini kata itu tuh bodoh, nggak ada. Iya, kita terus mengejar itu. Nggak ada itu bodoh. Nggak ada, itu benar. Iya kan? Ya saya tinggal encourage aja teman-teman dari Yamaguchi itu, ya udah laporkan aja. Iya. Ya. Saya paham ada satu surat yang mesti diambil dari Yamaguchi. Iya. Kalau itu ada sudah selesai, itu disiapkan kok sama Yamaguchi itu, tinggal diambil. Perdebatan terkait dengan tuduhan ijazah ini tentu tidak bisa diukur. Masing-masing kubu mempengaruhi publik bagaimana cara mereka supaya berada di pihak yang apakah akan pro ataupun mendukung. Tapi setelah beberapa waktu yang lalu, Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang tersangka. Inilah yang saya sebut sebagai babak baru dalam fase tuduhan-tuduhan yang terkait dengan ijazah palsu. Babak baru ini adalah babak hukum. Kalau sebelumnya ya kita bisa cek bagaimana resultante, kubunya Roy Suryo, kubunya para pembela Jokowi juga menyampaikan bagaimana analisa, argumen, fakta-fakta dan realitas yang mereka tampilkan hampir setiap saat melalui TV, melalui koran, media online, termasuk juga di media sosial. Tapi sekali lagi, seakan-akan perdebatan itu per hari ini sudah mulai berubah, di mana sudah memasuki ranah hukum ketika sudah ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian pasalnya juga cukup berlapis soal pencemaran nama baik, soal penghasutan, soal fitnah, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu apa yang kemudian kita bisa simak yang dalam terkait dengan babak baru ini? Ya tentu ke depan itu adalah soal bagaimana akan kita lihat soal bantahan-bantahan dan tuduhan-tuduhan terkait dengan ijazah palsu ini, yang saya kira memang terutama dari kubunya Roy Suryo untuk memberikan bantahan kepada Polda Metro Jaya. Karena bagi saya, yang tentu saja bagi masyarakat secara umum, proses ditersangkakannya seseorang itu pastinya sudah didasarkan pada
alat bukti yang sudah melalui verifikasi yang tentu saja sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Kalau kita mendengarkan argumentasi yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya misalnya, sudah begitu banyak saksi-saksi yang dipanggil, begitupun sudah ada data-data dan bukti-bukti yang dijadikan sebagai novum untuk menetapkan sejumlah orang terkait dengan tuduhan ijazah palsu ini. Oleh karena itu, ini adalah menjadi fakta hukum. Ini sudah menjadi fakta yang tidak bisa dibantah. Polda Metro Jaya sudah menetapkan sejumlah nama 8 orang yang dibagi dalam 2 klaster terkait dengan tuduhan ijazah palsu. Ke depan tentu saja kubu Roy Suryo harus mampu membuktikan soal status tersangkanya ini. Inilah yang saya kira memang sudah perdebatannya pada wilayah hukum. Bagaimana caranya? Ya tentu salah satunya adalah soal bagaimana menghadirkan saksi-saksi yang dianggap meringankan, saksi-saksi yang bisa membantah data-data ataupun bukti-bukti yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya. Karena kalau cuman menggunakan argumentasi-argumentasi politik melalui inilah, analisis inilah dan seterusnya, tentu saja sudah lewat masanya, yaitu tentu masa menghadapi status tersangka adalah masa di mana persoalan hukum itu adalah menjadi kunci. Apakah status tersangka ini bisa dianulir, apakah status tersangka ini bisa dibatalkan dan seterusnya dan seterusnya. Tentu salah satu caranya adalah dengan cara menunjukkan bukti, argumentasi, termasuk juga mungkin soal saksi-saksi yang dianggap meringankan. Inilah yang saya kira memasuki babak baru terkait dengan tuduhan ijazah palsu. Meski telah ada 8 orang yang dijadikan tersangka, tapi kan ke-8 orang ini tidak ditahan, tapi mereka itu wajib lapor, dan yang paling penting sudah dicekal pergi ke luar negeri. Tapi kalau pergi antar kota masih diperbolehkan, dan juga wajib lapor yang kemudian harus disampaikan kepada Polda. Oleh karena itu memang kalau kita bicara tentang isu ini, ya isunya saat ini sudah mulai bergeser, yaitu terkait dengan isu-isu hukum. Nah, satu-satunya yang mungkin ditunggu oleh publik ke depan itu adalah apa kira-kira bukti, apa kira-kira argumentasi, termasuk juga saksi-saksi ahli yang mungkin dianggap sebagai saksi yang tujuannya adalah untuk meringankan, untuk membantah data-data yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya sebagai dasar untuk menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka. Ini adalah yang saya sebut sebagai realitas hukum dan fakta hukum yang tidak bisa dibantah. Lalu apa yang kemudian dengan argumentasi yang terkait dengan politik? Ya kalau argumentasi politik ya pastinya klaim-klaimnya tidak berkesudahan. Pihak kanan, pihak kiri, pihak Roy Suryo dan pihak Pak Jokowi per saat ini memang terus sahut-sahutan tuh. Seperti misalnya sahut-sahutannya sejak 9 bulan yang lalu, mengaku paling benar siapapun yang kemudian dianggap paling soheh, paling valid argumentasinya dan seterusnya. Tapi sekali lagi, debat-debat yang terkait dengan politik ini seakan-akan menjadi tidak penting dalam konteks untuk membuktikan bagaimana soal tuduhan ijazah palsu itu sudah ada 8 orang tersangka. Makanya di luar isu-isu yang terkait dengan politik yang tentu menjadi titik krusial dalam fase ini adalah soal bagaimana kasus hukum ini terus menjadi sorotan oleh publik. Itulah yang saya sebut, apakah fakta, apakah bukti, apakah saksi-saksi ahli nanti yang akan disodorkan untuk meringankan Roy Suryo CS ini bisa membantah data-data dan bukti-bukti yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya. Hanya dengan cara itu proses ini bisa akan dilihat secara seksama. Itulah yang saya sebut sebagai babak baru dalam konteks ijazah palsu yang dimiliki oleh mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Joko Widodo. Ya, sob begitu tadi tuh pandangan Bung Adi Praitno menarik, bukan? Sekarang arenanya sudah berubah. Arenanya tuh hukum. Udah nggak usah bikin narasi opini yang menyesatkan lagi. Harusnya dari kubu Roy Suryo CS ini mempersiapkan tuh bukti-buktinya, ya kan, supaya nanti di persidangan itu bisa membenarkan dalihnya mereka bahwasanya ijazahnya Pak Jokowi palsu. Kudunya begitu. Jangan narasinya macam-macam, kriminalisasi atau apa. Kan kalau Pak Jokowi mah sebenarnya kan santai aja. Lah ijazah gue udah asli, mau ngapain? Nggak perlu bukti lain. Makanya dibilang penjelasannya itu bahwasanya apa yang dikemukakan oleh kubu relawannya untuk membela Pak Jokowi ya itu aja, karena ya emang aslinya ya udah begitu. Megang aslinya ya udah, mau diapain? Dan UGM udah ngomong, udah cukup buat Pak Jokowi sebenarnya. Kalau mereka kan udah sangat berat apa. Nah, mereka juga kan kagak tahu tuh kok bisa mereka itu bilang ijazah Pak Jokowi palsu.
Terus yang asli kayak gimana? Kan begitu, ditanyain nanti tuh kali. Aduh, kacau emang nih. Itu tadi Rismon dikasih bukti lagi sama Andi Azwan, dibantah bahwasannya itu editing. Yang diperiksa dia katanya lintasannya nggak ada, yang dikasih Andi Azwan kok bisa-bisa ada, tahu-tahu ada. Ya emang dari dulu juga ada. Karena kan mungkin orang menggunakan softwarenya beda-beda ya. Dan bisa software satu dengan yang lainnya itu bisa ada apa namanya perbedaan lah dalam menafsirkan sebuah image. Menurut gua sih begitu ya. Karena tentu aja itu jadi pijakan Rismon dan satu dari Andi Azwan. Tapi yang pastinya yaitu ijazahnya itu udah ada kok asli. Dan yang perlu dipertanyakan adalah ijazahnya Rismon asli kagak itu yang di Yamaguchi. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.